Halo, kembali lagi bersama Anytime Film. Kali ini Anytime Film akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sully yang dirilis pada tahun 2016 ini. Film ini merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tragedi kecelakaan pesawat US Airways 1549 yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2009. Di mana pesawat mengalami kerusakan pada mesin akibat dihantamnya gerombolan burung hingga membuat pesawat tersebut harus melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Selamatnya pesawat tersebut tidak terlepas dari peran pilot yang bernama Schallenberg Chesley yang dibintangi oleh Tom Hanks. Film diawali dari kepanikan di dalam pesawat akibat kerusakan mesin pesawat. Di sini kita lihat sang pilot mencoba melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat, namun sayangnya ketinggian dari pesawat tersebut terus menurun hingga terjatuh dan menabrak sebuah gedung di kota. Beruntungnya, itu hanyalah sebuah mimpi dari pilot yang bernama Chesley atau disebut Kapten Sully. Scene beralih ketika di pagi hari, Kapten Sully sedang melakukan lari pagi. Dari raut wajahnya, kita lihat di sini, Kapten Sully sedang memikirkan sesuatu, dan hingga akhirnya dia nyaris tertabrak oleh sebuah mobil taksi. Ternyata, ia sedang memikirkan kejadian yang lalu di mana pesawat yang ia terbangkan terjatuh di Sungai Hudson. Kejadian yang dialami Kapten Sully pun terbayang-bayang sampai ia menjadi trauma dengan kejadian yang dialaminya. Scene beralih di mana di sini kita diperlihatkan Kapten Sully dan wakil pilotnya yang bernama Kapten Jeff sedang diinterogasi dengan pihak NTSB National Transportation Safety Board terkait pesawat yang Kapten Sully terbangkan. Para investigator meyakini bahwa pesawat yang ia terbangkan bisa mendarat ke bandara pendaratan darurat yaitu LaGuardia agar pendaratan lebih aman dan tidak terjadinya kehancuran pesawat. Akan tetapi, menurut Kapten Sully, ketinggian pesawat tidak cukup untuk mendarat di pendaratan darurat karena mesin yang rusak hingga akhirnya Kapten Sully memutuskan untuk mendarat di Sungai Hudson. Pihak dari investigator terus menyidik dan tetap menganggap keputusan Kapten Sully terlalu beresiko karena pendaratan darurat di air biasanya akan menelan korban yang banyak. Dan di sini kita lihat pihak dari NTSB terus akan melakukan penyelidikan dan melakukan simulasi dimulainya dari kondisi pesawat saat itu. Setelah selesai dari investigasi pihak NTSB, Kapten Sully menuju ke hotel tempat ia menginap. Dan di situ sudah ada sekumpulan wartawan yang menganggapnya aksi heroik yang positif dari masyarakat yang menjadikan Sully dijuluki sebagai pahlawan karena menyelamatkan banyak penumpang di pesawat. Di sisi lain, berbeda dengan pihak NTSB yang menyudutkan bahwa kesalahan itu dari Kapten Sully. Scene beralih di rumah Sully di mana para wartawan sudah menunggu di depan rumahnya untuk mewawancarai istrinya. Namun, di sini istrinya yang bernama Norality merasa terganggu dengan adanya wartawan. Kemudian, Kapten Sully di sini diwawancari oleh stasiun televisi tentang keputusan Kapten Sully yang mendaratkan pesawatnya di Sungai Hudson. Kapten Sully yang tetap dengan pendiriannya merasa ia bukanlah seorang pahlawan, hanya saja ia menjalankan tugasnya sebagai pilot. Ia mengatakan pekerjaannya sebagai pilot adalah bagian dari hidupnya. Scene beralih, Kapten Sully dan Jeff kembali lagi diinvestigasi dari pihak investigator NTSB bahwa data yang mereka dapatkan setelah menjalankan perhitungan simulasi komputer adalah mesin pesawat yang dijalankan oleh kapten lalu masih berputar walaupun sangat pelan dan masih ada daya dorong sesaat setelah kerusakan yang mengakibatkan menabraknya segerombolan burung. Dan Kapten Sully pun terkejut setelah mendengar pernyataan dari pihak investigator. Lalu Kapten Sully dan wakil kaptennya si Jeff meminta untuk simulasi secara langsung dengan kondisi yang dialaminya pada saat itu. Karena pada saat itu kondisi pesawat sudah tidak memungkinkan untuk mendarat di bandara LaGuardia dan pihak investigator pun menyetujuinya. Scene beralih di mana Kapten Sully sedang menelepon istrinya membicarakan masalah yang dihadapinya yang menyangkut karirnya. Jika ia dinyatakan bersalah, maka ia akan kehilangan pekerjaannya.
Namun di sini istrinya memberikan semangat dan menyatakan bahwa yang dilakukan Kapten Sully adalah sudah benar. Scene beralih ketika di kondisi saat pesawat belum mengudara. Di sini kita diperlihatkan Kapten Sully dan Kapten Jeff dan pramugari serta penumpang yang ada di dalam pesawat siap lepas landas dengan kondisi pesawat baik-baik saja. Saat pesawat mencapai ketinggian sekitar 3.000 kaki, Kapten Sully dan Kapten Jeff dikejutkan segerombolan burung yang menabrak dua mesin pesawat, yang mengakibatkan kerusakan mesin yang ada di dalam pesawat. Dan kita juga diperlihatkan kepanikan para penumpang pada saat itu. Namun hebatnya pramugari menenangkan penumpang yang ada di dalam pesawat. Situasi yang membuat kepanikan Kapten Sully dan Kapten Jeff menghubungi dan meminta bantuan karena kedua mesin pesawat telah mati sehingga pesawat kehilangan daya dorong. Kemudian, pengawas pesawat memerintahkan Kapten Sully kembali ke landasan pacu ke Bandara LaGuardia. Lalu, Kapten Sully pun mengetahui bahwa sudah tidak ada daya dorong pesawat untuk sampai di landasan Guardia, hingga akhirnya Kapten Sully berpikir sejenak dan akan mendaratkan pesawatnya di Sungai Hudson. Ia menginstruksikan penumpang agar tetap tenang dan pesawat yang dibawanya akan mendarat ke Sungai Hudson. Pesawat pun hilang dari pantauan. Dengan cepat tim dari pengawas pesawat langsung menghubungi bantuan untuk melihat dan membantunya. Benar saja, di sini ternyata tim bantuan melihat pesawat yang dibawa oleh Kapten Sully mendarat ke bawah, tepatnya di Sungai Hudson. Tim pengawas pun panik dan terdiam bahwa ia meyakini pesawat yang jatuh ke air akan hancur dan menelan banyak korban. Saat itu pun para penumpang yang sangat ketakutan dan akhirnya pesawat mendarat di atas air dengan mulus dan tidak ada kerusakan pada badan pesawat. Dan para penumpang yang ada di dalam pesawat baik-baik saja. Di sini kita lihat para pramugari yang menangani penumpang pun juga sangat profesional. Mereka tidak panik dan mengarahkan penumpang untuk keluar dari pesawat. Kapten Sully pun membantu penumpang agar cepat keluar dari pesawat. Beruntungnya, adanya kapal yang dekat yang sedang berlayar dengan lokasi pesawat, mereka pun membantu mengevakuasi para penumpang yang ada di pesawat. Kapal lain pun berdatangan mendatangi pesawat dan ikut serta membantu mengevakuasi penumpang yang ada di dalam pesawat. Di sini kita diperlihatkan dengan Kapten Sully, walaupun penumpang yang sudah keluar di dalam pesawat, akan tetapi ia memastikan lagi dan mengecek para penumpang di dalam pesawat, walaupun air sudah masuk ke dalam pesawat. Setelah memastikan semua penumpang keluar dari pesawat, Kapten Sully orang yang terakhir keluar dari pesawat. Sungguh bapak ini luar biasa. Di sini pun kita melihat para penumpang yang tidak percaya pendaratan darurat di air. Mereka sangat bahagia selamat dari kecelakaan maut di dalam pesawat. Kapten Sully pun meminta bantuan kepada petugas yang datang untuk memastikan kembali apakah masih ada penumpang dan juga kru pesawat yang ada di dalam pesawat. Scene beralih Kapten Sully saat di rumah sakit. Kapten Sully yang didatangi oleh rekannya bahwa ia memberitahukan penumpang dan para kru pesawat semua selamat. Mendengar kabar baik dari rekannya, Kapten Sully pun tersenyum bahagia. Scene kembali lagi, kita diperlihatkan di mana Kapten Sully dan Jeff mengikuti persidangan umum. Persidangan umum yang dilaksanakan di gedung Department of Transportation Federal Administration. Kali ini di persidangan disaksikan juga para anggota komite penerbangan. Persidangan pun dimulai di mana para pihak investigator memperlihatkan hasil simulasi secara langsung bahwa kondisi pesawat saat itu yang seharusnya bisa mendarat di Bandara LaGuardia. Pihak dari NTSB pun mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil oleh Kapten Sully pada waktu itu terlalu berani karena mengancam keselamatan penumpang. Keadaan terdiam di dalam gedung. Kapten Sully pun angkat bicara bahwa simulasi yang diperlihatkan itu bukan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Simulasi itu tidak masukkan faktor manusianya, dalam arti pilot yang melakukan simulasi itu hanya melakukan perintah. Di saat mesin mati karena burung, mereka langsung menuju bandara terdekat.
Akan tetapi, di sini pilot yang mengalami pertama kalinya pasti ada jeda waktu dan menganalisa keadaan untuk mengambil keputusan. Kapten Suli juga pun mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang dilatih dalam insiden seperti itu. Bahkan di sini Kapten Suli bertanya berapa kalikah pilot dilatih pada simulasi itu, hingga pada akhirnya mereka berhasil di bandara itu. Salah seorang investigator mengatakan bahwa 17 kali simulasi baru bisa mendaratkan pesawat itu. Setelah mendengar perkataan Kapten Suli, tim investigator pun mengulangi simulasi dengan jeda waktu reaksi 35 detik dan ternyata faktanya pesawat itu tidak sampai di bandara tersebut, justru menabrak gedung yang ada di kota dan menambah banyak korban jiwa. Melihat simulasi itu, para pihak tim investigator terdiam. Kemudian para investigator menunjukkan untuk mendengar hasil dari rekaman kokpit. Hasil rekaman itu pun menunjukkan tidak ada kesalahan yang diambil keputusan oleh Kapten Suli. Setelah itu, para investigator setelah mendengar hasil itu, pihak investigator memuji Kapten Suli bahwa selama itu data yang dimiliki para pihak investigator itu salah. Keputusan yang diambil Kapten Suli adalah tepat dengan mendaratkan pesawat di Sungai Hudson yang tidak ada insiden korban jiwa. Dengan kerendahan hati Kapten Suli, walaupun semua orang memujinya, tapi menurutnya itu bukan semata-mata karena jasanya, tapi itu semua berkat kita semua. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel Anytime Film. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan juga tombol loncengnya. Terima kasih.